Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku pengen cerita aja soal pengalamanku studi abroad ke Thailand. 2 tahun yang lalu teman-teman, alhamdulillah aku dapat kesempatan buat studi abroad ke Khon Kaen University Thailand. Jadi studi abroad tuh kayak pertukaran pelajar, tapi di sana kami lebih mirip magang. Yang dari Indonesia ditempatin di rumah sakit hewan Khon Kaen University Thailand, tapi yang dari Thailand itu dikirim ke kayak tempat konservasi ex situ gitu loh, kayak kebun binatang, taman safari. Aku lupa tepatnya di mana, tapi yang pasti mereka di konservasi ex situ. Kan ini bentuknya kayak magang ya teman-teman. Nah aku takutnya ini orang-orang yang dari Thailand itu diperlakukan seperti orang-orang magang di Indonesia pada umumnya. Kayak mereka disuruh fotokopi, disuruh beli akstajos, sama fituan jereng. Kayak aku takut aja gitu. Tapi semoga ketakutanku nggak terjadi ya. Semoga mereka diterima di Indonesia dengan baik gitu. Ke ceritaku, aku di sana aku dapat ilmu, tapi yang paling aku dapat adalah dimana aku menjadi minoritas teman-teman. Itu adalah pertama kalinya aku menjadi minoritas. Jujur rumahku di Surabaya dan aku nggak pernah sekalipun ke Bali teman-teman. Soalnya keluarga aku adalah keluarga yang agamis, Islami. Pernah waktu itu ditawarin bapakku buat liburan ke Jogja apa Bali, dan aku memilih Jogja karena yuk kamu mau apa keluarga yang agamis tapi liburan di Bali yang isinya bule-bule nggak pakai baju gitu ya, pasti kita di sana cuma istighfar dan jadi nggak seru. Akhirnya aku milih Jogja, dan ke Thailand adalah pertama kalinya aku ngerasain menjadi minoritas tuh. Dan aku kan mahasiswa kedokteran hewan ya teman, otomatis ketika aku magang di rumah sakit harus pegang anjing dong. Nah ada satu cerita ketika aku pegang anjing, aku harus cuci pakai pasir gitu kan di Islam gitu ya, pokoknya cuci pakai air 7 kali, salah satunya harus pakai pasir kalau aku nggak salah kayak gitu, kalau salah benerin. Ketika aku bersuci pakai pasir, aku kayak diliatin orang-orang Thailand dan aku bingung gimana harus ngejelasinnya. Dan terus pengalamanku, menurutku yang paling menarik adalah ketika aku Jumatan di Thailand. Sebagai laki-laki muslim, tentu saja kewajibanku adalah sholat Jumat. Di Jumat pertama teman-teman, aku ingat banget di Jumat pertama ibu kami udah janjian sama mahasiswa Indonesia yang udah lama di Khon Kaen University, kayak udah senior gitu, S2. Kita janjian di halte bus. Jadi kayak kalau di sana itu ada bus kampus yang muter-muter setiap sudut kampus. Pokoknya bisnya di sana terstruktur banget. Kalau mau ke sini harus naik bis ini, kalau lebih jauh harus oper gitu, kayak lain lah kalau di Surabaya kan. Dan aku udah ditunggu di halte sama mas-mas S2 itu. Tapi di minggu pertama tonton kita telat karena kebiasaan kita Jumatan di Indonesia kan kita kayak meringankan ya, kayak mepet-mepet aja loh berangkatnya. Ternyata salah, karena jam Jumatan sebenarnya tonton adalah jam dimana waktu istirahat ya kan. Dan cerita aja, kalau kami mau ke masjid dari halte tadi itu naik bus 2 kali, terus kami harus jalan kaki. Nah ketika kami baru naik bus yang pertama, kami harus istirahat di terminal. Habis dari bis yang pertama, akhirnya bis kedua jalan. Setelah itu kami sampai kayak di pinggir dari kampus untuk berhenti dan lanjut jalan kaki kayak kurang lebih ya 500 meteran lah. Kita harus jalan keluar kampus. Setelah keluar kampus kita harus nyeberangi highway gitu, kayak jalanan merah tapi lebih gede gitu. Terus kita masuk kampung, akhirnya kita masuk ke masjidnya. Dan saat pertama kali kita sampai di sana waktu imam sudah baca surat. Alhamdulillah kami belum telat, dan akhirnya kami pun ikut Jumatan. Setelah itu teman-teman, yang menarik adalah di sana kita akan ngerasain bener-bener rasanya Jumatan adalah hari raya. Karena selama ini kan kita cuma tahu Jumatan adalah hari raya, itu adalah sebagai teori aja gitu. Di sana bener-bener kalian ngerasain kalau Jumatan adalah hari raya, karena di mana kalian ketemu saudara-saudara seiman kalian, bahkan ketemu saudara seiman setanah air itu, banyak ada perantauan dari Indonesia ke sana. Terus di sana itu dikasih kayak perjamuan gitu loh, perjamuan ke ya Allah, ke agama lain ya. Pokoknya dikasih kayak abis Jumatan dikasih kayak makanan gulai gitu dari Timur Tengah, dan itu bener-bener ngerasain kayak mempererat silaturahmi. Selama 1 mingguan full kita nggak pernah sholat ke masjid, akhirnya kita ke masjid dan ketemu saudara-saudara kita. Oke, setelah Jumat pertama terlewat, Jumat kedua kami nggak mau dong terlambat, tapi lebih excited karena tahu akan makan di sana ya kan. Jadi minggu kedua, Jumat kedua kami ke halte lebih cepat. Akhirnya kami pun sampai di masjid bahkan sebelum sholat lah gini, ke Gus Dur nyanyi ngono ya gurung. Bener-bener sih kosong sih persiapan ipame tes mic ngono. Akhirnya kita pun wudhu. Setelah wudhu kita duduk-duduk di dalam masjidnya, sholat sunnah dan baca-baca Quran. Akhirnya azan pun berkumandang teman. Kalian tahu gak sih, di Jumat kedua ini teman, aku sangat excited. Tapi
perlahan ke excitedanku luntur karena aku lupa kalau Jumatan di sana tentu aja pakai bahasa Thailand gitu kayak. เราไม่ใช่กราบไหว้ไบตุลลอฮ์แต่เรากราบไหว้เราวนเวียนเราทวัดนะครับคนหลายๆคนหลายๆท่านที่มี Tapi untungnya Jumatannya ya kayak Jumatan di Indonesia, kayak Jumatan dari pakai bahasa daerah dulu, terus kedua pakai bahasa Arab. Walaupun sedikit dan aku pun nggak ngerti. Ya alhamdulillah teman-teman, walaupun ceramahnya aku nggak ngerti, tapi ketika sholat, alhamdulillah aku masih ngerti karena ya pakai bahasa Arab gitu. Aku sekarang tahu kenapa sholat itu dalam bahasa Arab, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab loh. Karena kon nggak enak banget, percaya nggak enak banget. Kon excited buat Jumatan, kon pakai wangi-wangian, ketok buku, tapi pas sampai sana ceramahnya pakai bahasa Thailand, kayak mendengarkan bunyi-bunyian, akhirnya pas sholat itu pakai bahasa Arab. Ya alhamdulillah, aku nggak ngebayangin aja gimana kalau sholat juga pakai bahasa daerah masing-masing. Aku nggak ngebayang sih. Sekarang aku paham kenapa sholat pakai bahasa Arab, Al-Quran pakai bahasa Arab. Jadi itu aja cerita Jumatanku di Thailand, teman. 2 minggu Jumatan ya lumayan lah. Aku ditinggal di sana sekitar 1 bulanan. Ya Jumatan juga, tapi masa aku ceritain juga semuanya enggak. Terus ya pokoknya itu dari apa pesan yang dapat kalian ambil dari sini Wena adalah nikmatilah Jumatan teman-teman. Nah Indonesia kok sih sok milih Jumatan sing di sampe mbok tekoi kok sok milih sing imame cepet, imame ceramah gak suwe, oh masjid ono panganane, kon pasti milih sing ngono-ngono kan. Nang Thailand atau di luar negeri ketika kon menjadi minoritas kon gak iso milih. Dan beruntunglah kalian orang-orang yang hidup di negara mayoritas seperti ini gitu. Dan aku bingung kenapa orang-orang masih ada yang gak Jumatan gitu. Padahal dia seminggu sekali loh. Kayak aku tahu sih akhirnya apa tujuan jadi Jumatan, apa tujuan Al-Quran dan sholat itu diciptakan dalam bahasa Arab atau ditentukan dalam bahasa Arab itu aku jadi tahu teman. Ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton.